Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyuningrum dengan nomor induk mahasiswa 857000699. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Terbuka Pokja Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat organisasi pada masa pergerakan nasional. Yang pertama ada organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi pelajar dengan para pelajar Stovia sebagai anggota intinya. Tujuannya yaitu bagi Hindia dan jangkau geraknya masih terbatas pada Jawa dan Madura. Cabang Budi Utomo berdiri di Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Purbalingga. Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta pada bulan Oktober 1908. Setelah melalui perdebatan yang panjang, diambillah beberapa keputusan, yaitu Budi Utomo tidak ikut mengadakan kegiatan politik. Kegiatan terutama ditujukan dalam bidang pendidikan dan budaya. Kongres juga memutuskan susunan pengurus besar, yaitu RT Tirto Kusumo, Bupati Karanganyar sebagai ketua, dan pusat kegiatan organisasi ditetapkan di Yogyakarta. Harapan tersebut ternyata tidak terkabul karena gerak organisasi kemudian menjadi lamban. Dikarenakan adanya kesulitan keuangan, para bupati mendirikan organisasi sendiri. Budi Utomo cenderung memajukan pendidikan untuk golongan priyayi daripada penduduk pada umumnya. Setelah pecahnya Perang Dunia ke-1 tahun 1914, Budi Utomo mulai menampakkan diri sebagai organisasi yang mempunyai kekuatan. Berdasarkan pertimbangan akan adanya kemungkinan intervensi kekuatan asing, menyebabkan Budi Utomo melancarkan isi pentingnya pertahanan sendiri, dan karena itu Budi Utomo lah yang pertama kali menyokong gagasan diadakannya milisi Bumiputra. Yang kedua yaitu organisasi Serikat Islam. Setelah mempelajari tentang perkumpulan Budi Utomo dengan segala karakteristiknya, selanjutnya kita akan membahas Serikat Islam yang didirikan pada tahun 1911 di Solo oleh Haji Samanhudi, seorang pengusaha batik Laweyan. Pentingnya suatu organisasi yang menghimpun para pedagang, khususnya yang beragama Islam. Terdapat kesimpulan dari Serikat Islam, yaitu mengembangkan jiwa dagang, menolong anggotanya yang mengalami kesulitan dalam usahanya, memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naik derajatnya rakyat, memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai Islam. Tujuan Serikat Islam bernafaskan Islam, maka bisa kita maklumi betapa pesatnya keanggotaan dalam Serikat Islam. Serikat Islam Pusat mendapat pengakuan sebagai badan hukum berupa Serikat Islam Sentral yang memiliki anggota bukan orang, tetapi berupa organisasi Serikat Islam Daerah. Terdapat 3 aliran di Serikat Islam. Yang pertama, ada golongan yang bersifat Islam fanatik. Yang kedua, ada golongan yang bersifat menentang keras. Lalu, yang ketiga, ada golongan yang hendak mencari kemajuan dengan bantuan pemerintah. Partai Serikat Islam maupun Serikat Rakyat sama-sama berlomba untuk mendapatkan dukungan massa. Serikat Islam secara berangsur-angsur digerogoti dari dalam, hingga mengalami perpecahan beberapa kali, dan perpecahan ini berlangsung hingga kedatangan Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Yang selanjutnya, Perhimpunan Indonesia. Setelah mempelajari Budi Utomo dan Perserikatan Islam,
kita berpindah ke Perhimpunan Indonesia. Keunikannya, di organisasi ini tempatnya berada di luar negeri, yaitu tepatnya di negeri Belanda. Rupanya, pergerakan kebangsaan yang tumbuh subur di tanah air berpengaruh juga terhadap perhimpunan tersebut. Organisasi ini semata-mata Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di negeri Belanda pada tahun 1908. Namun, para pemuda bersifat progresif berhasil mengubah irama gerak organisasi ini dengan langkah pertama menggantikan nama yang tidak berbau Belanda, maka diubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau disebutnya PI. Tujuan PI dapat disimpulkan diantaranya mengusahakan suatu pemerintah untuk Indonesia yang bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Tujuan PI ada yang lebih tegas lagi, yaitu kemerdekaan Indonesia, massa nasional yang sadar dan percaya pada diri sendiri. Adapun tokoh-tokoh PI yang gigih, di antaranya ada Muhammad Hatta, Subarjo, Abdul Majid, Ali Sastro Amijoyo, dan Nasir Datuk Pamuncak. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, tokoh-tokoh tersebut pernah ada yang diadili disebabkan adanya anggapan bahwa mereka menghasut pemerintah, namun akhirnya dapat dibebaskan karena tuduhan tersebut tidak terbukti. Ada juga study club yang berdiri di Bandung yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno yang bernama Eijkman Study Club atau ASC. Memandang kerja sama dengan pemerintah merupakan suatu yang dilarang. Bagi ASC, sikap non-kooperatif adalah prinsip. Tujuan ASC ini mencapai kemerdekaan Indonesia, sehingga pada tahun 1926 semua klub bersama-sama dengan SI, Serikat Islam, dan Muhammadiyah serta beberapa perkumpulan kedaerahan membentuk suatu Komite Persatuan Indonesia dengan kesamaan tujuan, telah mampu memperkokoh cita-cita kebangsaan, persatuan, dan kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya, Partai Indonesia Raya. Partai Indonesia Raya ini disingkat dengan Parindra, yang tidak lepas dari perkembangan Perhimpunan Indonesia dengan mendirikan study club di beberapa daerah seperti Bandung dan Surabaya. Untuk itulah, demi kemajuan diubah menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau disingkat dengan PBI. Dengan tujuan Indonesia Mulia, melihat keadaan perkembangan Budi Utomo yang tidak begitu menggembirakan, maka Sutomo dengan rekan-rekannya mengadakan perundingan dan menyepakati untuk diadakannya fusi dari kedua organisasi BU dan PBI menjadi organisasi partai baru, yaitu Parindra, Partai Indonesia Raya. Dengan pertimbangan fusi ini adalah sebagai upaya untuk tidak membuang tenaga dengan percuma. Yang selanjutnya yaitu ada Partai Nasional Indonesia. Lahirnya PNI pada tahun 1927 bertujuan mencapai Indonesia merdeka dengan ketuanya Insinyur Soekarno. Asas partai ini bersandarkan kepada 3 pokok, diantaranya self-help, yaitu memperbaiki keadaan dengan kekuatan sendiri. Yang kedua non-kooperasi, artinya tidak bersedia
bekerja sama dengan pemerintah dan imperialis, serta hanya akan mengakui pemerintahan yang lahir dari rakyat sendiri. Yang selanjutnya ada marhaenisme, yaitu semacam suatu prinsip yang berkeinginan mengangkat rakyat yang selarat. Yang selanjutnya ada Putera, yaitu disingkat dengan Pusat Tenaga Rakyat, yaitu organisasi yang dibantu pemerintah Jepang di Indonesia pada tanggal 16 April tahun 1943 yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Hajar Mas Mansur. Tujuannya untuk membentuk kaum nasionalis dan kaum intelektual untuk mengabdikan peran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu, dan diharapkan juga dengan adanya pemimpin orang Indonesia, maka rakyat akan mendorong penuh kegiatan Putra ini. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.